Halo bro, untuk video kali ini saya cuma mau share kayak gini loh caranya aku nggawe SMPS. Mbok iki bener apa salah, bagi saya yang penting bisa berfungsi dan bekerja sebagaimana mestinya. Ya sudah, suka-suka saya. Jadi di sini saya tidak niat sok-sokan ngajari atau ngasih tahu ya bro, ya cuma share ngono bro. Intinya kali-kali saja apa yang saya share di sini bisa berguna bagi siapa saja yang sebelumnya belum bisa atau sama sekali belum pernah membuat sendiri sebuah SMPS dan kepingin belajar membuatnya. Ya siapa tahu video saya ini ada sedikit manfaatnya, sedikit saja ya. Dan juga sebaliknya, bagi yang sudah expert atau ahli di bidangnya, mungkin bisa ngasih tahu dan memberi masukan ke saya bahwa cara-cara yang saya lakukan berikut ini ada yang kurang tepat. Jadi aku yo njaluk tolong bro, kandhanano misalnya ono sing kurang bener ngono lho bro. Kenapa untuk PCB-nya saya selalu mengandalkan layanan glcpcb.com? Ya karena saat ini cuma GLC PCB yang bisa memproduksi PCB dengan single layer, dua layer, ataupun multi layer dengan kualitas yang paling baik dan paling murah tentunya. Percaya atau tidak, di Indonesia saat ini bro, glcpcb.com lah yang paling populer. Baik, kita bisa langsung memasang semua komponen pada papan PCB-nya sampai selesai kecuali memasang trafo utama dan MOSFET-nya. Kecuali MOSFET yang paling kecil ini ya. Kalau MOSFET ini tidak dipasang kayak susah juga biar caranya mulai ini ya. Lebih jelasnya tentang kenapa MOSFET ini duluan yang harus dipasang, kenapa tidak MOSFET yang lain dulu, atau kenapa tidak sekalian saja dipasang kuabeh komponennya sampai mari kemudian tinggal coba dan berfungsi. Kok pinat men ya, mbok kira nggawe SMPS tinggal cap cep tancep komponen solder celep colok listrik langsung iso maknyus ngono ta. Aku yang gawe SMPS wingi ora iso turu gara-gara frustasi ngerakit iki sempet gagal sih. Padahal penyebab gagalnya cuma super duper sepele bro. Untungnya yang sepele tersebut tidak menyebabkan gagal yang berakibat fatal. Contohnya yang fatal itu misalnya masang elko posisinya terbalik, itu kan sepele tapi fatal akibatnya. Nah, untuk menghindari hal-hal fatal yang tidak diinginkan, maka saya coba sampaikan di sini langkah-langkah yang biasa saya lakukan. Seperti biasa, demi keamanan selalu gunakan lampu seperti ini. Tidak perlu saya jelaskan lagi soal lampu ini karena sudah sering saya bahas di video-video saya yang lain tentang SMPS. Oh ya, bagi yang benar-benar awam, yang satu ini meskipun bentuknya persis seperti transistor atau MOSFET, tapi ini adalah dioda bro, dioda jenis ultrafast, rupanya kayak ini. Oke, sudah saya on kan SMPS nya. Sekarang kita cek apakah IC yang bertugas untuk mendrive MOSFET khusus untuk blok PFC ini sudah bekerja atau belum, dengan cara mengukur tegangan yang terdapat pada kaki gate dan source-nya. Nah, di situ sudah terdapat tegangan sekitar 10 volt atau 11 volt, itu mendekati 11 volt. Selanjutnya
kita coba ukur atau mengecek apakah juga sudah terdapat frekuensi yang dihasilkan oleh IC PFC ini. Nah, sudah terbaca juga frekuensinya segitu. Langkah yang sama dan serupa juga bisa kita lakukan pada keempat MOSFET yang ada di blok utama rangkaian SMPS-nya. Karena pada dasarnya IC PFC ataupun IC PWM ini ketika sudah mendapat suplai tegangan yang berasal dari trafo kecil ini, maka saat itu IC ini sudah aktif dan memerankan fungsinya dengan syarat semua komponen terpasang dengan benar. Kalau ada yang salah pasang seperti yang saya lakukan kemarin, yang di video saya yang kemarin itu bro, ya nggak iso berfungsi ngono. Tegangan di elko primer terbaca segitu, sekitar 300 volt DC. Sekarang saya pasang MOSFET di blok PFC agar rangkaian PFC bisa benar-benar bekerja dan memerankan fungsinya. Oke, MOSFET sudah terpasang. Tegangan di elko primer naik menjadi sekian, tadi kan sekitar 300-an, sekarang naik jadi segini. Ini menandakan rangkaian PFC sudah aktif bekerja dan memerankan fungsinya. Kita cek sekali lagi tegangan dan frekuensi yang terdapat di kaki gate dan sos MOSFET utama SMPS. Jika salah satu dari MOSFET ini, apalagi jika semua tempat untuk MOSFET ini berada tidak terdapat tegangan seperti yang terlihat di video saya ini, maka jangan buru-buru pasang dan solder MOSFET-nya bro, karena 99% dipastikan MOSFET tetap tidak akan bisa bekerja meskipun dipasang. Nah, syarat agar MOSFET bisa bekerja, kaki gate MOSFET membutuhkan tegangan minimal 5 volt. Ada juga sih yang bilang 2 atau 3 volt saja sudah bisa untuk mengaktifkan MOSFET, tapi rata-rata kalau saya tidak salah ya kisaran sekitar 5 sampai 20 volt itu, tergantung tipe dan datasheet MOSFET-nya juga sih, minimal dan maksimal bisa menerima atau membutuhkan tegangan VGS-nya sampai seberapa. Tapi yaitu tadi rata-rata amannya ada di kisaran 5 sampai 12 volt. Nah, sebaliknya bro, jika di kaki gate dan sos ini jika diukur seperti ini ternyata kok terdapat tegangan yang lumayan besar, misal 50 volt atau bahkan sampai 300 volt lebih seperti tegangan yang ada di elko primer, wah ini sudah pasti ada yang tidak beres. Kalau nekat memasang MOSFET dengan kondisi seperti ini, maka siap-siap saja ada yang dor. Loh, kok medeni ya? Ya bukan medeni sih bro. Yang jadi barang mainan kita ini adalah barang dengan area high voltage atau tegangan tinggi. Salah sedikit saja resikonya cukup besar. Iki ana sing sik nyimak ta bro, jangan-jangan kalian sudah pada mbowis mumet ora mudeng terus ditutup video nih. Ya wes, ben ora bosen sampai di sini dulu bro ya, kapan-kapan dilanjut lagi, terima gaji.